A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah teman-teman semua dalam keadaan sehat, teman-teman mentor. Hari ini kita ketemu kembali dalam sesi sentik Mentor 31 Jakarta, SMA 31 Jakarta. Dan hari ini Anda akan membahas materi tentang ukhuwah, gitu ya, bahwa muslim itu ibarat satu tubuh, satu sakit semua, kayak gitu. Nah, teman-teman semua, tentang ukhuwah ini menarik, gitu ya. Nah, ini nanti materi ini teman-teman bisa diawali dengan pertanyaan ke adik-adik menti-menti kita. Ukhuwah itu apa sih? Ukhuwah itu apa? Ukhuwah itu nggak tahu bang, nggak tahu kak, atau mungkin nanti kalau ada yang jawab ukhuwah itu persaudaraan dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman bisa tanyain tuh ke mereka. Nah, setelah teman-teman nanti juga bisa tanya ke mereka. Oke, ukhuwah itu ada persaudaraan. Teman-teman setelah itu bisa tanya, menurut teman-teman penting nggak kita bersaudara dengan sesama muslim? Kalau penting kenapa? Kalau gak penting kenapa? Nanti teman-teman bisa tanya ke mereka ya, ke mentinya teman-teman. Setelah ditanya ke menti teman-teman, kan teman-teman nanti seperti biasa akan dapat feedback, akan dapat point of view-nya menti ya teman-teman. Setelah itu teman-teman baru jelasin materinya. Ukhuwah itu seperti apa, kenapa ukhuwah itu penting bagi kita, terutama buat sesama muslim. Nah, teman-teman semua, tentang ukhuwah ini teman-teman, ini dalam bahasan kata adalah persaudaraan yang terjadi karena adanya ikatan iman. Emang ada bang persaudaraan tapi nggak terikat iman? Ada. Mereka sekadar berkumpul tapi ternyata tidak tercipta ukhuwah di dalamnya. Itu juga ada teman-teman. Nanti kenapa? Nanti ada jelasin. Nah, teman-teman semua, ini untuk menjelaskan materi ini, Ana suka banget pakai memakai ayat ini ya, ayat dari surat Ali Imran 102, 103 sampai 104. Kenapa teman-teman semua? Karena teman-teman ternyata di ayat itu, di ayat 102 Ali Imran, Allah bilang ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka ayat ini bisa tentang iman teman-teman semua, bahwa kita jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, ternyata menarik teman-teman, ayat 103 ini bicara tentang ukhuwah, tentang persaudaraan, gitu ya, bahwa Allah bilang di ayat itu, janganlah kita setelah beriman kita tercerai-berai, gitu ya teman-teman semua. Setelah itu di ayat 104 ya, baru Allah bilang agar kita itu menjadi manusia yang berdakwah, yang berkarya, yang bekerja, yang bermanfaat, yang berdedikasi buat semesta teman-teman semua. Maka urutannya adalah iman, ukhuwah, baru dakwah. Iman, ukhuwah, baru karya. Iman, ukhuwah, baru kerja. Jadi teman-teman ternyata kalau dalam konteks ini kita pengen mendapatkan karya terbaik, kalau kita pengen mendapatkan kerja-kerja yang menawan, kalau kita ingin mendapatkan dakwah yang optimal, maka teman-teman setelah kita beriman, maka yang dibangun bukan tentang strategi dakwahnya, bukan tentang strategi pekerjaannya, bukan tentang strategi berkarya teman-teman semua, tapi apa? Ternyata yang harus kita bangun adalah ukhuwah dulu, chemistry dulu, sebelum kita berdakwah, sebelum kita berkarya, sebelum kita bekerja, sebelum kita bermanfaat buat yang lain teman-teman semua. Itu urutannya teman-teman. Jadi teman-teman semua, hari ini tidak mungkin ada tim, ada organisasi, ada satu perusahaan atau satu sekolah, kampus dan segala macamnya, ia bisa menjadi suatu komunitas, satu entitas yang baik ketika tidak dibangun dengan ukhuwah yang baik, tidak dibangun dengan persaudaraan yang baik teman-teman semua, yang dilandaskan karena iman teman-teman semua. Anda mau jelasin kayak gini, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman hari ini yang anggaplah menti-menti teman-temannya ada anak rohis, mau bikin kepanitiaan kurban,
Kalau misalnya teman-teman bikin tim, tapi tim ini diisi oleh orang-orang yang profesional semua, yang tahu bagaimana bikin acara, yang tahu bagaimana nyusun perlengkapan, yang tahu bagaimana cara berkutat di sosial media, yang tahu bagaimana caranya mengumpulin dana dan sebagainya. Mereka semua pandai di bidang-bidangnya. Tapi bagaimana tim ini bisa menjadi baik kalau ternyata tidak ada chemistry di antara tim-tim ini, teman-teman semua. Acara sama pelengkapannya berantem, ketua sama bendaharanya berantem, sekretarisnya nggak kerja dan sebagainya. Bagaimana kita bisa mengumpulkan orang-orang yang baik ini dalam saat menjadikan orang-orang yang baik ini berkumpul dalam satu organisasi untuk dia bisa menciptakan sesuatu yang kepanitiaan yang baik kalau ternyata tidak tercipta chemistry di dalamnya. Maka teman-teman semua, ketika kita bikin kepanitiaan, maka tugas pertama untuk akhirnya membuat kepanitiaan itu jadinya baik, teman-teman semua. Ini sebagai contoh adalah dengan menciptakan chemistry di antara mereka, menciptakan ukhuwah yang baik di antara mereka. Yang bisa dengan apa? Ya bisa dengan makan bareng, dengan kumpul bareng, dengan nginep bareng dan sebagainya, teman-teman semua. Itu pentingnya ukhuwah. Nah, ini Ana menjelaskan tentang itu ya. Nah, teman-teman semua, Ana juga mau jelaskan tentang contoh yang lain. Kenapa ukhuwah itu penting gitu ya. Ini teman-teman kalau yang laki, nah ikhwan gitu ya, mungkin kalau ikutin bola, kita akan tahu ya bahwa ternyata tim yang baik itu bukan hanya dibangun dengan pemain-pemain yang baik. Tidak selalu bahwa pemain-pemain bintang yang ada di tim yang satu tim itu bisa juara terus, enggak juga teman-teman. Kita bisa lihat bagaimana cerita tim Porto misalnya, kalau teman-teman ikut bola tahun 2004 ketika tim ini menjuarai Liga Champions, teman-teman semua. Tim yang kayaknya nggak tahu gitu ya, tapi akhirnya karena waktu itu dengan seorang pelatih ya, kalau kita tahu Jose Mourinho, pelatih waktu itu bisa menciptakan chemistry yang baik di tim itu hingga akhirnya tim ini bisa juara, teman-teman, juara Liga Champions. Atau bagaimana kita tahu bagaimana cerita fairy tale-nya kalau yang Ikhwan yang ikutin Premier League, bagaimana ceritanya Leicester ya, yang 2016 lalu dia bisa juara Liga Inggris. Dikala mungkin kita sudah tahu bahwa juga Liga Inggris itu biasanya mungkin Chelsea, City dan sebagainya, tapi akhirnya saat itu Leicester yang akhirnya bisa menjuarai Liga Inggris itu, teman-teman. Padahal pemain-pemainnya juga nggak terlalu bintang-bintang banget saat itu, tapi karena pelatihnya di tim itu bisa dibangun chemistry yang baik, dalam hal ini bisa dibangun ukhuwah yang baik, hingga akhirnya tim ini bisa juara, teman-teman semua. Maka itu pentingnya ukhuwah, teman-teman, kayak gitu. Nah, ternyata teman-teman, kalau kita balikin lagi ke esensi ukhuwah ini, maka ini berkaitan dengan iman. Bagaimana saya bisa bikin ukhuwah yang baik? Kalau tadi kan gini, karya yang baik, dakwah yang baik, pekerjaan yang baik, tim yang baik akan tercipta jika punya squad, punya chemistry, punya ukhuwah yang baik antar sesamanya. Tapi bagaimana ukhuwahnya bisa baik? Bagaimana chemistry-nya bisa baik? Bagaimana hubungan antar sesamanya bisa baik? Kunci ada di iman, teman-teman semua. Maka ini kalau teman-teman ngejelasin ke mereka, kalau teman-teman di rohis ya, atau teman-teman di kelas misalnya, atau di tim apapun itu, sering berantem, sering sakit hati, sering berprasangka buruk, sering nggak percayaan, maka lihat imannya. Udah sama belum imannya? Udah sama belum kualitas ruhiyahnya? Ini balik lagi, makanya kenapa kita penting punya ibadah yang benar, ya, shahihul ibadah. Akhirnya apa? Akhirnya ukhuwah ini tercipta dengan baik, teman-teman semua. Gitu. Ya, hari ini kalau misalnya ukhuwahnya jelek, ya pasti akan hasil kerja juga jelek, teman-teman. Gimana cara benerin ukhuwahnya, benerin chemistry-nya? Lihat imannya. Maka kalau kita akan nyambung dengan materi yang pernah sampaikan tentang mutabayomiyah. Kenapa penting ada mutabayomiyah? Biar apa? Ukhuwahnya terjaga, teman-teman, di antara mereka semua, kayak gitu. Nah, lalu teman-teman bicara tentang ukhuwah, tentang persaudaraan dalam Islam, ternyata ukhuwah ini itu tidak melihat bunderis, tidak melihat lu itu keluarga siapa, tidak melihat lu latar belakangnya apa, tidak melihat lu itu kerja di mana dan sebagainya, teman-teman. Enggak,
Tapi siapa yang imannya sama, maka dia akan ukhuwah, teman-teman semua. Bahkan sampai batas negara sekalipun itu gak penting. Mau kita orang Indonesia, teman kita orang Palestina, teman kita orang Amerika, teman kita orang Cina, tapi selama kita beriman sama, maka ia saudara kita. Tanpa melihat tadi batasan usia, tanpa melihat batasan negara dan sebagainya, teman-teman semua, kayak gitu. Maka penting bagi kita teman-teman semua, kalau ada saudara-saudara kita yang hari ini misalnya di Palestina, kenapa sih kita harus bantu Palestina, teman-teman semua? Karena apa? Mereka saudara kita, mereka satu iman dengan kita, teman-teman semua, gitu ya. Jadi makanya ukhuwah dalam hal ini tuh tidak melihat tadi, sekali lagi, itu bukan hanya tentang hubungan darah, enggak, tapi tentang bagaimana kualitas iman kita. Teman-teman hari ini bisa kok berukhuwah dengan siapapun asal imannya sama. Nah, lalu teman-teman, terkait bagaimana menjaga ukhuwah, ini juga teman-teman mentor bisa nyampaikan bahwa ukur ukhuwah itu ada 3. Ukur ukhuwah itu ada 3. Pertama adalah ta'aruf, yang kedua adalah tafahum, yang ketiga adalah takaful. Kalau teman-teman pengen berukhuwah dengan baik, ya setelah imannya sudah bagus, setelah ibadah sudah bagus, maka teman-teman bisa lakuin ini ke sesama temannya teman-teman, gitu ya, siapapun itu. Pertama saling mengenal. Maka teman-teman kalau kita mau berukhuwah sama orang, kalau kita mau menciptakan chemistry dengan orang, maka teman-teman harus tahu namanya siapa, nama lengkapnya siapa, kalau harus tahu tuh. Rumahnya di mana, tempat tinggalnya di mana, gitu ya, orang tuanya siapa, kesukaannya apa yang tidak disukai, dan sebagainya, teman-teman. Kalau kita mau berukhuwah sama orang, kita harus tahu itu, harus kenal dia. Yang kedua adalah tafahum, saling memahami. Apa sih yang membuat dia marah, apa yang membuat dia senang, apa yang membuat kita bisa saling berkolaborasi dan sebagainya. Saling memahami. Kalau dia lagi marah, ya udah maklumin. Kalau dia lagi berbuat salah, ya kita maafin dan sebagainya, teman-teman. Itu ukhuwah. Yang ketiga adalah takaful, sepenanggungan. Ketika orang tuanya meninggal, misalnya, kita bantu. Ketika dia sakit, ya kita jenguk. Ketika dia itu sedang senang, ya kita juga ikut senang dengan kebahagiaannya. Kayak gitu, teman-teman. Itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau bangun chemistry sama orang, sama siapapun itu, dalam konteks ini, dalam organisasi, maka penting kita punya 3 poin itu. Kita mengenalnya, memahaminya, dan sepenanggungan dengannya. Tapi poin ini jangan disalahartikan. Berarti boleh dong bang, gue bangun ukhuwah sama akhwat, gue mengenal si akhwatnya, ya, terus memahami dia, terus penanggungan dia, tapi berdua doang. Nah itu hati-hati tuh, itu jadi ya khalwat lagi nanti. Makanya harus dipahami ya teman-teman semua konteksnya. Dia bisa jadi haram, bisa jadi halal, bagaimana kita bisa menempatkan konteksnya dengan siapa. Lalu teman-teman semua, teman-teman mental juga bisa, tentang ukhuwah ini juga bisa menjelaskan tentang tingkatan ukhuwah. Bahwa ukhuwah itu ukhuwah tertinggi. Kalau chemistry udah bagus, maka tingkatan tertinggi ukhuwah adalah iftar, yaitu mendahulukan kepentingan saudaranya di atas kepentingan yang lain. Seperti ada cerita sirah bahwa ada 3 orang yang sedang sekat dalam peperangan, gitu ya, dalam satu perang, gitu ya. Lalu akhirnya ada 1 orang lainnya di luar dari 3 orang ini mengambilkan minum. Ia antri minum kepada si A. Kata si A, jangan, minum jangan buat saya, buat si B aja. Akhirnya orang ini berlari ke B. Ternyata si B bilang, enggak, minum jangan buat saya, buat C aja, dia lebih haus daripada saya, daripada Ana. Hingga akhirnya si orang ini berlari ke C. Ternyata si C udah meninggal duluan karena kehausan, teman-teman semua. Lalu akhirnya si orang ini balik lagi ke B. B udah meninggal, balik lagi ke A untuk ngasih air, ternyata si A udah meninggal, teman-teman. Sampai segitunya, Ishak mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita, teman-teman semua. Lalu dalam hal lain, ternyata tingkatan terendah ukhuwah adalah salamatus sadr, yaitu berlapang dada terhadap saudara kita. Kalau dia ngeselin, kalau dia sering bikin kita ilfil dan sebagainya, kalau dia misalnya ngilangin barang kita, kalau dia misalnya tidak melakukan apa yang harus dilakukan, udah salamatus sadr.
berlapang dada maafin kesalahannya, dan semoga akhirnya itu bisa meningkatkan ukhuwah kita teman-teman semua kayak gitu. Paling itu aja teman-teman semua. Terakhir Ana sampaikan bahwa kita itu ketika berkumpul belum tentu berukhuwah, karena dalam ayat yang lain di surah Al-Hasyr ayat 14 dijelaskan Allah juga tasyabum jami'a wa qulubuhum syatta. Ada orang-orang yang ia berkumpul, ia berorganisasi, ia bertim, tapi ternyata hatinya tidak terpaut teman-teman semua. Karena apa? Tidak ada iman di antara mereka, atau karena tujuan mereka berkumpul karena bukan Allah SWT teman-teman semua. Maka Ana tutup materi ini dengan satu perkataan bahwa berkumpul tanpa berukhuwah itu bagaikan pakai tongsis tapi tanpa kamera teman-teman, hanya bergaya tapi gak punya makna sama sekali. Jadi teman-teman semua yang bisa Ana sampaikan, semoga bermanfaat materi pada sesi hari ini. Tetap semangat ngisi mentoringnya, semoga Allah mudahin kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 3-1. Utamakan dakwah, Allah. Mengarungi samudra